Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi bab 7, kelipatan dan faktor pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 107 sampai dengan 114. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, kita langsung ke pembahasan materi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah sekumpulan anak kelas 5, duduknya membentuk lingkaran. Buatlah sebuah lingkaran dan sebutkan bilangan secara berurutan dimulai dari bilangan 1. Ketika bilangan tepuk adalah 3, anak-anak yang mendapat giliran menyebutkan bilangan 3 dan kelipatannya bertepuk tangan sambil berkata tepuk tangan. Anak pertama mengatakan, "Saya memikirkan berapa banyak anak yang melewatkan tepuk tangan." Sedangkan anak yang keempat berkata, "Saya memikirkan untuk menambah 3 agar mengetahui setiap 3 anak bertepuk tangan." Nah, sekarang kita perhatikan garis bilangan berikut dari angka 1 sampai dengan 30. Posisi anak dalam urutan ketiga dan keenam atau kelipatan 3 atau ditambah-tambah 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 bertepuk tangan. 1. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan 1. Ketika bilangan tepuk adalah 3, ayo tunjukkan siswa bilangan berapa yang akan bertepuk tangan. 1. Tulislah bilangan pada tabel di sebelah kanan dan berilah warna pada nomor siswa yang akan bertepuk tangan. Nah, sekarang kita perhatikan tabel di samping. Ini adalah sekelompok bilangan dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Nah, langkah pertama, kelompok bilangan ini kita lengkapi dulu. Jadi, kelompok bilangannya dari nomor 1 sampai dengan 60. Kemudian berilah warna pada nomor siswa yang akan bertepuk tangan. Nah, kita beri warna bertepuk tangan dimulai dari angka 3, artinya kelipatan 3. Nah, inilah bilangan-bilangannya. Kemudian, 2, berilah warna pada garis bilangan di bawah ini juga. Nah, kita perhatikan garis bilangan ini. Nah, kita beri warna dari angka 33, 36, 39 sampai dengan 60. Kemudian, ayo diskusikan bagaimana kelompok bilangan yang berwarna. Nah, kelompok bilangan berwarna terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan genap, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan 3 seperti 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. 0 dari 3 kali 0 bukan kelipatan dari 3. 2. Ayo bertepuk tangan dengan kelipatan dari 2. Ayo temukan hubungan antara bilangan tepuk. Lingkari bilangan tepuk pada garis di bawah ini. Nah, sekarang kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini kita diminta melingkari bilangan tepuk kelipatan dari 2. Nah, kita lingkari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya hingga angka 64.
Berikutnya, ayo temukan hubungan antara bilangan tepuk. Nah, bilangan tepuk kelipatan 2, semua bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Latihan 1. Tumpukan kotak biskuit dengan tinggi 5 cm. Pertanyaan pertama, berapakah tinggi total dari 6 kotak? Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar biskuit terdiri dari 6 kotak. Nah, satu tumpukan kotak itu tingginya adalah 5 cm. Berarti kalau 2 10 tambah 5, kalau 3 tambah 5 lagi berarti 15, 20 tambah 5 25, tambah 5 30. Jadi, jawaban nomor 1, berapakah tinggi total dari 6 kotak? Itu sama dengan 30 cm. Pertanyaan kedua, kelipatan berapakah tinggi totalnya? Jawabannya ini adalah kelipatan 5. Jawabannya kelipatan 5. Kemudian, nomor 2, ayo tulislah 5 bilangan pertama dari kelipatan di bawah ini. Nomor 1, kelipatan dari 8. Artinya ditambah tambah 8. Kita mulai dari angka 8, ditambah 8 16, ditambah 8 24, ditambah 8 32, ditambah 8 40. Nah, inilah kelipatan dari 8, 5 bilangan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kelipatan dari 9. Kita mulai dari angka 9, ditambah 9 18, ditambah 9 27, ditambah 9 36, ditambah 9 45. Nah, inilah kelipatan dari 9, 5 bilangan pertama. Bagaimana kelipatan membuat pola pada bilangan? Lingkari kelipatan dari 2 pada tabel di bawah ini. Bagaimana kelipatan dari 2 berderet? Ayo periksa kelipatan dari bilangan lain. Nah, kita lihat kelipatan dari 2 dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya hingga angka 100. Kemudian kelipatan dari 3 dimulai dari angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, sampai seterusnya hingga angka 99. Kemudian, kelipatan dari 4 itu dimulai dari angka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya hingga angka 100. Kemudian kelipatan dari 5 dimulai dari angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya hingga angka 100. Kelipatan persekutuan 3. Ayo bermain bilangan tepuk dengan mengangkat tangan pada kelipatan 2 dan bertepuk tangan pada kelipatan 3. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, jika kelipatan 2, maka anak mengangkat tangan. Sedangkan untuk kelipatan 3, anak bertepuk tangan. Kemudian, angka 4, karena 4 itu kelipatan 2, maka anak itu mengangkat tangan. Nah, sedangkan 6 ini adalah kelipatan 2 dan 3, maka anak tersebut akan mengangkat tangan dan bertepuk tangan. 1. Ayo temukan bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan 3. Nah, langkah pertama, kita tentukan kelipatan 2. Kelipatan 2 dimulai dari angka 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14. Kemudian kita tentukan kelipatan 3 dimulai dari angka 3, 6, 9, 12. Nah, ayo temukan bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan 3. Nah, yang merupakan kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6 dan 12. Jadi jawabannya adalah 6 dan 12. Sebuah bilangan yang merupakan kelipatan 2 sekaligus merupakan kelipatan 3 disebut kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan yang paling kecil disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. Berapakah bilangan yang merupakan KPK dari 2 dan 3? Nah, kelipatan persekutuan 2 dan 3 yaitu 6 dan 12. Yang terkecil adalah angka 6. Jadi jawabannya adalah 6. 4. Ayo pikirkan bagaimana cara mendapatkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. 4 orang sahabat menemukan cara untuk menentukan kelipatan persekutuan sebagai berikut. Ayo baca ide mereka dan deskripsikan masing-masing cara tersebut dalam kalimat. Lalu jelaskan ide mereka kepada temanmu. Ide Kristi menentukan kelipatan 3 dan 4, di mana kelipatan 3 itu dimulai dari angka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 dimulai dari angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, Kristi menentukan kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama. Nah, kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuannya itu adalah 12, 24, 36. Jadi, kelipatan persekutuan 3 dan 4 itu adalah 12, 24, dan 36. Ide Amei berpatokan dengan kelipatan 3, di mana 3 itu bukan kelipatan 4, maka dikasih tanda silang. 6 bukan kelipatan 4, dikasih tanda silang. 9 bukan kelipatan 4, dikasih tanda silang. Sedangkan 12 itu merupakan kelipatan 4 dan juga merupakan kelipatan dari 3, maka dikasih tanda lingkaran. 15 bukan kelipatan dari 4, maka dikasih tanda silang, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan adalah 12 dan 24. Selanjutnya Irfan berpatokan dengan kelipatan 4, di mana 4 itu bukan kelipatan 3, maka dikasih tanda silang. 8 bukan kelipatan 3, maka dikasih tanda silang. 12 merupakan kelipatan 3 dan merupakan kelipatan 4, maka dikasih tanda lingkaran, dan seterusnya. Maka ketemu kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, 36. Kemudian ide Kristi yaitu menentukan kelipatan yang sama antara 3 dan 4. Yang pertama yaitu 12. Maka kelipatan persekutuan yang pertama adalah 12. Kemudian kelipatan persekutuan yang kedua yaitu 2 dikali 12 sama dengan 24. Kemudian kelipatan persekutuan yang sama yang ketiga itu adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, kalau ini kita lanjutkan, kelipatan persekutuan yang sama yang keempat itu boleh kita lanjut. 4 dikali 12 sama dengan
48. Membuat pita kelipatan. Tempatkan pita kelipatan 2 di atas pita kelipatan 3. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah di mana lubang dari kedua pita berada pada posisi yang sama. Nah, maka kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6, 12, 18, 24. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Semua kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah kelipatan dari KPK. 5. Kotak biskuit dengan tinggi 6 cm dan kotak coklat dengan tinggi 8 cm, masing-masing ditumpuk seperti berikut. Pertanyaan 1. Kelipatan berapakah tinggi total kotak biskuit? Kita perhatikan kotak biskuit. Tinggi satu kotak biskuit itu sama dengan 6 cm. Maka kelipatan berapakah tinggi total kotak biskuit adalah kelipatan 6. Kemudian pertanyaan kedua, kelipatan berapakah tinggi total kotak coklat? Kita perhatikan gambar coklat. Tinggi satu coklat itu sama dengan 8 cm. Maka jawabannya adalah kelipatan 8. Pertanyaan ketiga, pada ketinggian berapakah tinggi total dari kotak biskuit dan kotak coklat sama? Ada berapa kotak di masing-masing tumpukan? Nah, sekarang kita hitung tinggi total biskuit itu adalah kelipatan 6. Jadi tinggi satu kotak itu 6 cm. Kita hitung 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30 36 42 48. Berikutnya kita hitung tinggi total coklat. Untuk tinggi satu coklat itu adalah 8, berarti kelipatan 8. Kita hitung 8, 16, 24, tambah 8, 32, tambah 8, 40, tambah 8, 48. Yang ditanyakan adalah ketinggian berapakah tinggi total dari kotak biskuit dan kotak coklat sama. Nah, kalau kita perhatikan, tinggi total dari kotak biskuit dan kotak coklat sama itu pada ketinggian 24 cm. Jadi jawabannya adalah 24 cm. Berikutnya, ada berapa kotak di masing-masing tumpukan? Nah, sekarang kita hitung banyak kotak pada biskuit. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4 biskuit atau biskuit ada 4 kotak. Selanjutnya untuk coklat dengan ketinggian 24 ada berapa tumpukan? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi coklat ada 3 kotak. Pertanyaan 4. Tulislah 3 bilangan pertama di mana tinggi total kedua kotak sama. Jadi jawabannya adalah 24 cm, 48 cm, dan yang terakhir yang ketiga adalah 72 cm. Latihan 1. Tulislah 4 kelipatan persekutuan pertama dari tiap kelompok bilangan di bawah ini. Temukan KPK-nya. Nomor 1, 5 dan 2. 5 dan 2. Kelipatan 5 dimulai dari angka 5, 10, 15, tambah 5 lagi, 20, dan seterusnya.
Kemudian kelipatan 2 dimulai dari angka 2, tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan KPK-nya itu adalah kelipatan yang sama, yaitu 10 10. Maka KPK 5 dan 2 sama dengan 10. Berikutnya, tulislah 4 kelipatan persekutuan pertama. Caranya, 1 kali 10 sama dengan 10, 2 dikali 10 sama dengan 20, 3 dikali 10 sama dengan 30, 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, 4 kelipatan persekutuan pertama itu adalah 10, 20, 30, 40. Berikutnya nomor 2, 3 dan 9. 3 dan 9. Nah, kelipatan 3 dimulai dari angka 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 9 dimulai dari angka 9, 9 tambah 9, 18, tambah 9, 27, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan KPK dari 3 dan 9 itu adalah kelipatan yang sama, itu atau bilangan yang sama, 9 dengan 9. Maka KPK 3 dan 9 adalah 9. Berikutnya 4 kelipatan persekutuan pertama. 4 kelipatan persekutuan yang sama ditentukan dengan 1 dikali 9, 9, 2 dikali 9, 18, 3 dikali 9, 27, 4 dikali 9 sama dengan 36. Maka 4 kelipatan persekutuan pertama itu adalah 9, 18, 27, 36. Nomor 3, 4 dan 6. 4, nomor 3, 4 dan 6. Kelipatan 4 dimulai dari angka 4, tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6 dimulai dari angka 6, 6 tambah 6, 12, tambah 6, 18, tambah 6, 24, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan KPK. Untuk menentukan KPK itu sama dengan kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama itu adalah 12 dengan 12. Maka KPK 4 dan 6 itu sama dengan 12. Berikutnya, 4 kelipatan persekutuan pertama ditentukan dengan 1 dikali 12, 12, 2 dikali 12, 24, 3 kali 12 sama dengan 36, 4 dikali 12 sama dengan 48. Maka 4 kelipatan persekutuan pertama itu sama dengan 12, 24, 36, 48. Nomor 2, ada tumpukan kotak dengan tinggi 6 cm dan 9 cm. Berapakah bilangan terkecil di mana tinggi total kedua kotak sama? Langkah pertama, kita tentukan dulu kelipatan 6 dan 9. Kelipatan 6 dimulai dari angka 6, tambah 6, 12, tambah 6, 18, tambah 6, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 9 dimulai dari angka 9, tambah 9, 18, tambah 9, 27, tambah 9, 36,
dan seterusnya. Nah, berikutnya untuk menentukan bilangan terkecil di mana tinggi total kedua kotak sama, itu dengan mencari KPK dari 6 dan 9. Di mana KPK 6 dan 9 itu adalah kelipatan yang sama, itu adalah 18. Maka jawabannya adalah 18 cm.